Udah kelihatan PPT-nya? Halo? Sudah, Pak. Selamat siang para mahasiswa Cybersecurity kelas LB07. Siang, Pak. Selamat siang. Nomor 2, tadi mau 1 deh. Tentukan harga ekstrim dan jenisnya dari Y sama dengan S pangkat 4 dikurang A kuadrat kali S kuadrat. Nah, tadi fungsi kuadrat, sekarang polinomial. Lebih dari pangkat 2 kita namakan polinomial. Ya, solusi Y sama dengan X pangkat 4 kurang A kuadrat X kuadrat. Maka Y aksen adalah, berapa Y aksen? Halo? Halo, X pangkat 4 berapa turunannya? Halo? 4x pangkat 3, Pak. 4 kali X pangkat 4 kurang 1, 3 ya. Dikurang A kuadrat kali, jadi A kuadratnya pengali. Yang kita turunkan X pangkat 4 dan X kuadrat ya. A kuadrat itu adalah min A kuadrat sebagai pengali. Nah, X kuadrat turunkan berapa? 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Ya enggak? 2X. Halo? Maka Y aksen adalah 4X pangkat 3 dikurang 2A kuadrat X. Ini adalah turunan pertamanya. Nah, turunan keduanya untuk tahu jenisnya. Kita turun 4 kali S pangkat 3 turunkan berapa? Yang kita turunkan S pangkat 3 dan S pangkat 1. S pangkat 3 turunkan N kali X pangkat N min 1. 3 kali X pangkat 3 kurang 1, 2 ya. Dikurang 2A kuadrat konstanta pengali, X turunannya 1. Sehingga Y double aksen adalah 12 X kuadrat dikurang 2A kuadrat. Ya. Sampai sana jelas? Halo? Halo? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Nah, apa syarat dari syarat S? Nah, di sini kita tidak menemukan Y double aksennya positif atau negatif. Ya kan, tidak langsung dapat. Karena tidak langsung kita menyatakan sini secara ekstrim. Tapi kalau di sini ketahui sama dengan min 3 kecil dari 0, dia mencapai maksimum. Agam syarat maksimum. Nah, ini karena tidak tahu ya syarat ekstrim. Syarat ekstrim berarti turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, turunan pertamanya berapa sini? Yang saya garis. 4X pangkat 3 dikurang 2A kuadrat X sama dengan 0. Ini bisa dapat kecil dibagi, bilangan yang kecil ya, X jangan dibagi ya. 4 sama 2 dibagi berapa deh? Halo? 2, 2 Pak. kan? Ya, yang kecil ya, 4 sama 2 kan 2. Bagi 2, maka ini menjadi 2X pangkat 3 dikurang, nah ini bagi 2, 1 ya, min 1 kali A kuadrat X. Kemudian kita faktorkan. X-nya dikeluarkan, difaktorkan. X pangkat 3 sama X pangkat 1 keluarkan X. Ya enggak? Tinggallah 2X. X pangkat 2X pangkat 3 bagi X kan 2X pangkat 2. Ya kan? Ini dikeluarkan X tinggal A kuadrat. Paham maksudnya? Halo? Paham, Pak. Ya, dikeluarkan X-nya, difaktorkan. Nah, masing-masing 0. Berarti X pertama 0, ini X1. Kemudian 2X kuadrat kurang A kuadrat yang keduanya sama dengan 0. Ya. Nah, X1-nya 0, kemudian ya, X1-nya 0. Kemudian ini kita uraikan lagi. 2X kuadrat sama dengan plus A kuadrat. Dipindahkan. Min A kuadratnya pindah ke kanan. Maka X kuadrat berapa? A kuadrat dibagi 2. Berapa X plus minus
akar dari A kuadrat per 2. Plus minus akar A kuadrat A, ya, A per akar 2, ya nak? Halo? Jadi sini X1-nya 0 ya. X1-nya 0, X2-nya ini ada 2. Ada plus, ada min nih. Kita selesaikan. Ini adalah X sama dengan plus minus A per akar 2. Supaya hilang akarnya, nyebutnya kali akar 2 per akar 2. Berapa tuh? Plus minus A akar 2 per 2, ya kan? Akar 2 kali akar 2 kan 2. Berarti X1-nya yang plus setengah. Enak? Halo? A akar 2 bagi 2 kan setengah A akar 2 ya. Berarti plus setengah A akar 2. Dan satu lagi, ini X2 ya. Karena X1-nya 0. X3-nya adalah min setengah A akar 2. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Kita punya X-nya ada 3, X1-nya 0, X2-nya setengah akar 2, X3-nya min setengah akar 2. Ya. Ada pertanyaan masih ini dulu? Halo? Belum, Pak. Any question? Everybody? Do you have any question? Enggak, Pak. Ada. Nah, kita masukkan ini dimasukkan di turunan keduanya untuk mengetahui jenis dari ekstrimnya, maksimum K atau minimum K. 0 ini masuk maksimum atau minimum. Kemudian X2-nya setengah A plus setengah akar 2 masuk maksimum atau minimum. X3-nya min setengah akar 2 masuk maksimum atau minimum. Nah, kita coba. Kita ambil untuk X sama dengan 0, ya. Untuk X sama dengan 0, kita tidak sebutkan 1-2-nya. Kan? Yang pertama kan 0 deh. Nah, kita masukkan ke dalam turunan keduanya. Turunan keduanya 12X kuadrat dikurang 2A kuadrat. Ya. Ke Y double aksen. Berapa tadi bahasanya? 12X kuadrat kurang 2AX. Kurang 2A kuadrat. Sorry. X sih. Ke 2A kuadrat. Nah, kita masukkan apa hasilnya itu? 12X kuadrat kurang 2A kuadrat. Maka Y double aksen sama dengan 12, X-nya 0, 0 kuadrat ditambah kurang 2A kuadrat. Hasilnya ini 0, ya, 0 dikurang 2A kuadrat, hasilnya min 2A kuadrat. Nah, ini positif atau negatif? Saya tanya Anda. Halo? Negatif. Negatif ya. Karena A-nya kan walaupun negatif dipangkat 2 positif kali min 2 negatif. Kecil dari 0. Maka ini mencapai maksimum. Ya. Mencapai maksimum. Ya. Paham maksudnya? Paham. Ya, X0 maksimum. Maka titik. Nah, Y minimumnya berapa? Pasti ini langsung sekali kita hitung ya. Y maksimumnya itu harga ekstrimnya. Ya, Y maksimumnya. Jadi Y maksimum adalah Y soal. Ya. Y maksimum adalah soalnya. Soalnya tadi apa tadi? X pangkat 4 dikurang A kuadrat X kuadrat. Kita masukkan. Kita masukkan jadi 0 pangkat 4 dikurang A kuadrat dikali. Jadi kita ganti X pangkat 4 dan X kuadrat. Hasilnya A pangkat 4, 0 pangkat 4, 0. Min A kuadrat kali 0 kuadrat. Kali 0 itu 0 juga. Hasilnya 0. Ini harga ekstrimnya 0 nih. Nah, ini adalah puncak maksimumnya berapa? Puncak maksimumnya X-nya 0, Y-nya 0. Paham?
Halo, puncak maksimumnya kalau ditambah ya, titik puncaknya adalah 0,0. Atau untuk X sama dengan 0, maka harga harga maksimumnya adalah 0. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Hello, do you have any question? Mana suara ini? Belum ada. Belum, Pak. Nah, kalau tidak ada, berikutnya untuk X sama dengan setengah akar 2 plus setengah A akar 2. Nah, kita masukkan ke Y double aksen 12X kuadrat kurang 2A kuadrat. Maka Y double aksen adalah 12 dikali setengah A akar 2 pangkat 2 dikurang 2A kuadrat. Berapa tuh? 12 kali setengah pangkat 2 berapa? Seperempat. A pangkat 2, A kuadrat. Akar 2 pangkat 2, 2. Enak. Dikurang 2A kuadrat. Anda lihat di sini bisa dicoret apa nih? Ini 4 bagi 4. 1, 12 bagi 4, 3. Nah, 3 dikali 2, hasilnya apa? Halo? 6, Pak. 6 ya. Hasilnya 6A kuadrat. Dikurang 2A kuadrat. Hasilnya plus 4A kuadrat. Ini berapapun A dimasukkan walaupun negatif. Selalu positif. Ini selalu positif. Berarti besar dari 0. Berarti ini mencapai Minimum. minimum. Ya. Jelas ya. Nah sekalian Y minimumnya. Y minimum itu adalah harga minimumnya. Jadi Y minimumnya adalah ya soalnya dimasukkan ke dalam soal. Soalnya apa tadi? Y sama dengan X pangkat 4. Ini untuk X sama dengan itu ya. Ini X-nya adalah setengah A akar 2 ya. Setengah akar 2. Setengah A akar 2. Min A kuadrat S kuadrat. Kita masukkan. Jadi ini sama dengan setengah A akar 2 pangkat 4 dikurang A kuadrat kali setengah A akar 2 pangkat 2. Ya, yang kita ganti adalah sini S pangkat 4 dan X kuadrat. Sehingga hasilnya berapa nih? Setengah pangkat 4, 1 pangkat 4, 1, 2 pangkat 4, 16. A di pangkat 4, kalau akar 2 pangkat 2 berapa? Pangkat 4 berapa? Akar 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, 16 ya? Oke, 16. Iya kan? Akar 2 pangkat 4. Ini kan akar 2 pangkat 4. Akar 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, 16 ya. Min A kuadrat dikali setengah pangkat 2. Seperempat A pangkat 2 A kuadrat. Akar 2 pangkat 2, 2. Nah, ini adalah 1/16 A pangkat 4 kali akar 16, 4. Ini coret nih. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Hasilnya apa? Setengah A kuadrat kali A kuadrat A pangkat 4. Nah, ini 1/16 juga bisa coret lagi. Coret ini apa nih? Bagi 4, 1. Bagi 4, 16 bagi 4, 4. Hasilnya seperempat dikurang setengah A pangkat 4. Ini A pangkat 4 juga. Kurang ya. Seperempat A pangkat 4 kurang setengah A pangkat 4 berapa? Setengah itu kan 2/4. Berarti setengah A pangkat 4 dikurang 2/4 A pangkat 4 kan. Hasilnya min seperempat A pangkat 4. Betul enggak? Halo? Ini adalah Ya, Pak. harga minimumnya untuk yang X positif ya. Jadi X positif. Maka di sini boleh tambahan X puncak minimum. Ada 2 ya nanti ya. Ini adalah apa? X-nya tadi yang positif setengah A akar 2, koma
harga minimumnya min 1/4 A pangkat 4. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau ini 4 ya. Any question so far? Do you have any question? Hello? Kalau tidak ada, saya teruskan lagi untuk X. Untuk X sama dengan min setengah A akar 2. Kan ada 2 tadi ya. Maka Y double aksennya adalah, nah, Y double aksen apa tadi? Y double aksen adalah 12X kuadrat dikurang 2 A kuadrat. Kita masukkan 12 kali min setengah A akar 2 pangkat 2. Mirip berjalan tadi ya, sama. 2 A kuadrat. Ini 12 kali min di pangkat 2, pangkat genap plus ya. Setengah pangkat 2 1/4. A pangkat 2 A kuadrat, akar 2 pangkat 2, 2. Min 2 A kuadrat. Berarti sini bagi 4. 4 bagi 4, 1. 12 bagi 4, 3. 3 kali 2, 6. Hasilnya 6 A pangkat 2 dikurang 2 A pangkat 2 sama dengan 4 A pangkat 2. 4 pangkat 2 positif, besar dari 0. Maka dia mencapai minimum ya. Mencapai minimum. Ini mencapai minimum. Di minimumnya ada 2 ya. Baik yang plus setengah akar 2 dan min setengah akar 2. Harus ini Y minimumnya nanti sama tuh. Walaupun 1 plus itu min, karena pangkat genap selalu positif. Nah, soal tadi adalah X pangkat 4. Ya, soalnya tadi adalah X pangkat 4 dikurang A kuadrat X kuadrat. Kita masukkan. X-nya tadi ini min setengah A akar 2 pangkat 4 dikurang A kuadrat dikali X-nya min setengah A akar 2. Karena pangkat genap 4 dan 2 ya positif ya. Ini hasilnya positif. 1 pangkat 4 1, 2 pangkat 4 16, A pangkat 4 akar 2 pangkat 4 akar 16. Ya. Akar 16. Akar 16 itu adalah 4. Ini A kuadrat kali min pangkat 2 pangkat genap positif setengah pangkat 2 1/4 A pangkat 2 A kuadrat akar 2 pangkat 2 2. Jadi ini dicoret 4 bagi 4 1, ini tinggal 4. Jadi 1/4 A pangkat 4 min ini tidak usah dicoret ya, 2/4. Maksudnya 2/4 A pangkat 4. A kuadrat kali A kuadrat A pangkat 4. Ya kan? Sudah ada itunya. Jadi kita tidak roba-roba lagi. Jadi ini 2/4. Udah. Anda tahu 1/4 kurang 2/4 adalah min 1/4 dari A pangkat 4. Inilah harga minimumnya. Kalau tanya puncak minimumnya berapa? X-nya adalah yang negatif, min setengah A akar 2. Dan harga minimum itu ya puncaknya, min 1/4 A pangkat 4. Jelas sampai sini? Halo? Jelas. Ini question. Keringatnya keluar terus. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke. Nah, ini seperti aplikasi nilai ekstrim. Tentukan 2 bilangan yang mempunyai jumlah 20 dan hasil kalinya terbesar. Ini kayak teka-teki ini. Ada 2 bilangan, jumlahnya 20. Berapa hasil kalinya? Bilangan manakah itu jika hasil kalinya terbesar? Sama enggak gitu? Halo? Iya. Kalau Anda tingkatnya SD, SMP, SMA,
Belum ya, ini SMA-nya belum belajar diferensial ya, belum belajar diferensial atau turunan, maka Anda tidak bisa pakai itu agak ekstrim. Ya nak, kan belum belajar. Terpaksa pakai tabel. Jumlah 20. Misalkan bilang pertama 1, bilang kedua 19. Asik kalinya 1 kali 19, 19. Kalau bilang satunya 2, karena jumlah 20, 20 kurang 2 kan 18. Ya nak? Yang penting jumlah 20 kan? Nah, 2 kali 18, 36. Nah, kalau bilang pertama 3 misalnya, yang kedua 20 kurang 3, 17. 3 kali 17 berapa? 51. Ya nak? Benar ya? 3 kali 7, 21, simpan 2, ya, 5. 4 kali 16, 64. 5 kali 15, jumlahnya harus 20 ya. 75. 6, 14 kan 20. 6 kali 14, 6 kali 4, 24. 6 ke 1, 6 tambah 2, 84. 7 kali 13, 91. 8 kali 12, 96. 9 kali 11, 99. 10 kali 10, 100. Mana hasil kali itu besar? 100 lah. 100. Berarti bilangan pertamanya berapa? 10. 10. Bilangan keduanya 10. 10. Ini kalau Anda pakai teka-teki ya. Paham nggak? Pakai tabel gitu. Ya. Sudah terjawab gitu ya. Nah, sekarang kita pakai di harga ekstrim gimana? Ya. Harga ekstrim. Nah, yaitu kita misalkan apa? Bilangan ya. Bilangan pertama sama dengan X. Karena jumlahnya adalah 20, maka bilangan kedua adalah jumlahnya dikurang bilangan pertama. Halo? Iya, Pak. Nah, tahu ya, jumlah 20 dikurang bilangan pertama. Karena yang bilang hasil kalinya itu besar, ya kita misalkan H ya. H itu H itu ya HX, boleh pakai HX boleh. HX itu adalah hasil kali ya, hasil kali nggak usah langsung kali aja kan bilang apa? Hasil kali itu adalah bilangan pertama dikali bilangan kedua, enak. Bilangan pertama dikali bilangan kedua. Maka HX sama dengan bilangan pertamanya X, bilangan kedua 20 kurang X. Paham maksudnya? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Ini titik aja ya. Dikali titik. Enak ini. Nah, berapa HX? Ini sebaiknya kita kaliin ya. Kali berapa nih? X kali 20, 20 X. X kali min X pangkat 2. Nah, dapatlah. Inilah fungsi dari hasil kali kedua bilangan tersebut. Ya, nah, kita cari turunan pertama. Selalu kalau harga ekstrim cari turunan pertamanya. Nah, 20 kali X turunannya 1, X kurang turunannya 2X. Jadi H aksen X adalah 20 kurang 2X. Paham sampai sini? Kalau ini hasil turunan pertamanya. Nah, kita cari juga turunan kedua yang melihat benar hasil kalinya terbesar. Ada beraksen X, turunkan lagi. 20 turunkan 0, ya. Kurang 2X turunkan 2 kali 1. Ya, nah. Sehingga H ada bahasan X adalah 0 kurang 2, min 2. Ya, nah. Karena min 2 itu kecil dari 0, dia mencapai maksimum. Benar hasil kalinya terbesar itu artinya maksimum. Halo? Iya, Pak. Oke. Kalau sudah, baru kita syarat. Ya. Syarat H. Hasil kali itu HX kan. H aksen HX. Syarat HX maksimum apa? Turunan pertamanya H aksen X itu harus sama dengan 0. Ya enggak? Syarat HX maksimum harus hasil kali. Ini maksimum nih kan. Kalau minimum nih. Jadi hasil X-nya adalah 0, berarti
eh Hasan X-nya tadi berapa ini? Ini kita pakai yaitu 20 kurang 2x sama dengan 0. 20 adalah 2x. Berapa x? 10. Ya, 20 bagi 2 hasilnya 10. Tinggal Anda jawab. Jadi bilangan pertama sama dengan x berarti 10. Bilangan kedua adalah jumlahnya 20 dikurang bilangan pertama. 10, ya. 20 yang keduanya kan 20 kurang x. Jadi 20 kurang 10. 10. Jadi bilangan pertamanya 10, bilangan keduanya juga 10. Paham di sini? Halo? Paham, Pak? Kalau 100 ini boleh. Ini kurang x, berarti ini 20 dikurang 10. Ya. Jadi teka-teki tadi itu bisa kita pakai harga ekstrim langsung ketemu. Ya. Paham? Cepat. Jadi ilmunya makin tinggi, nambah ya. Kalau dulu SD sampai SMA pun kalau Anda belum belajar diferensial harga ekstrim pasti belum bisa kerjakan. Ya, nak? Sampai sini ada pertanyaan kah? Halo? Belum, Pak. Oke. Kalau kita ini sudah. Ini ada lagi contoh dua. Ini kaleng ya. Yang kedua akan dibuat tempat air. Akan dibuat tempat air ya. Akan dibuat tempat air dari kaleng. Ya, kaleng itu kan dari seng ya. Dari kaleng. Tapi kalengnya ini tanpa tutup. Ada yang kasih tahu. Tanpa tutup. Ya, tanpa tutup. Dengan alas berbentuk persegi. Dengan alas berbentuk persegi. Ya. Dengan alas berbentuk persegi. Persegi itu apa? Ada yang tahu? Adalah sama dengan bujur sangkar. Ya. Persegi itu adalah bujur sangkar sama. Ya. Kemudian, nah sekarang tentukan. Soalnya, tentukan ukuran kaleng. Nah, yang tanya ukurannya. Ukuran kaleng. Ukuran kaleng supaya dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Supaya 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 dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Hmm, sebanyak-banyak. Berarti maksimum ya. Kalau sebanyak-banyaknya itu artinya maksimum. Sedangkan ya, sedangkan luas tadi. Sedangkan luas bahan. Sedangkan luas ini yang event ya yang diketahui ya. Sedangkan luas bahan ya mungkin bahan itu luas seng yang dipakai ya. Luas bahan luas bahan yang digunakan ya luas bahan ya yang digunakan
432 sentimeter persegi. Luas kan persegi ya. Tebal bahan diabaikan. Kalau tebalnya dimasalahkan ya beda ya. Ini tebal bahan diabaikan. Ini soalnya tebal bahan saya salah ya. Tebal bahan diabaikan. Bahannya belum tulis deh. Diabaikan. Kalau diperhitungan dikurang ya, nggak bisa ya. Oke, jelas maksudnya nih. Halo? Hmm, kalau kita gambar sketsanya, ini kalau apa kan, ini dalam itu putus. Ini panjang. Oh ya, alasnya yang butuh bujur sangkar atau persegi. Maka ini misalkan X dan X ya. Tingginya T. Paham maksudnya? Halo? Di sini kita misalkan ukuran kaleng. Ya, misalkan ukuran kaleng. Ini sudah aplikasi maksudnya penggunaannya. Pak, ukuran kaleng itu panjang itu kan P, lambangnya sama dengan X, lebar sama dengan L, sama dengan Y, dan tinggi kaleng T kita lambangkan sama dengan Z. Apa T, tetap T, enggak T ya. Tingginya T. Sampai jelas sampai sini. Halo? Jelas, Pak. Nah, yang diketahui itu apa yang given? Nah, yang diketahui itu luas bahan yang digunakan. Dua bahan itu adalah luas dinding-dinding kaleng sama alas. Ingat tanpa tutup loh. Kalengnya tanpa tutup berarti tutupnya enggak ada. Jadi luas alas tambah luas dinding kaleng. Apa maksudnya? Luas Paham. alasnya bujur sangkar ya. Jadi ini kita misalkan panjangnya adalah X, lebarnya juga X, tingginya T. Oke. Nah, kemudian yang diketahui adalah luas bahan yang digunakan. Luas bahan yang digunakan itu adalah luas bahan dua bahan yang digunakan. Ya, luas bahan yang digunakan itu adalah sama dengan luas apa? Luas alas, ya luas alas kaleng ditambah luas dinding itu enggak? Halo? Iya, Pak. Luas dinding kaleng. Itu contoh 432 sentimeter persegi. Sentimeter persegi betul ya? 432 sentimeter persegi. Kalau desi gede, kegedean itu bukan kaleng lagi tuh. Apa namanya? Tangki besar ya. Oke. Nah, karena alasnya bujur sangkar atau persegi panjang melebarnya sama X, berarti X kali X, X kuadrat ya. Ditambah luas dindingnya apa? Luas alasnya, sorry, keliling alasnya kali tinggi lah. Yang dimaksud dengan Iya. luas dinding adalah keliling alas. Kalau bujur sangkar apa? 4 kali X. Nah. Panjangnya X, lebarnya X. Jadi dua kali panjang tambah 2 kali lebar 2X tambah 2X, 4X. Nah. Halo? 4X kali tingginya enggak? Sama dengan 432, satunya hilangkan. Sampai sini jelas? Jelas, Luas ya. bahan yang digunakan kan diketahui sama dengan 432 sentimeter persegi. Nah, luas bahan yang digunakan itu adalah luas alas kaleng tambah luas dinding kaleng. Ya. Nah, luas alasnya kena persegi atau bujur sangkar, rusuk kali rusuk ya, berarti
panjang melebarnya sama, X kali X kuadrat. Kemudian luas dinding adalah keliling alas kali tinggi. Karena anak lihat dari gambar ini X, ini X, sini X. Nah, ada berapa X-nya tuh? 1, 2, 3, 4-nya enggak? 4X. 4X kali tinggi. Ya, kalau dibuka sengkalengnya itu jadi seperti 4 segi panjang. Panjangnya itu adalah 4X, tingginya T. Ya. Paham ya? Halo? Nah, Paham, Pak. di sini kita mau cari tingginya. Yang kita ingin cari itu tingginya dalam X. Berapa? Tingginya. Jadi 4X T sama dengan 432 dikurang X kuadrat. X kuadratnya dipindahin. Ya. Nah, berapa T? Maka tinggi adalah 432 dikurang X kuadrat dibagi 4X. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ini adalah tingginya. Ya. Tingginya dalam fungsi X. Ya. 432 kuadrat X kuadrat bagi 4X. Oke. Nah, setelah ini tingginya kita cari. Nah, tadi yang dikatakan di situ apa tadi kalimatnya? Akan dibuat tempat air dari kaleng tanpa tutup, ya, tanpa tutup dengan alas berbentuk persegi atau bujur sangkar. Tentukan ukuran kaleng supaya dapat memuat air sebanyak-banyak. Itu apa tuh? Supaya dapat diterjemahkan, supaya dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Apa tuh? Airnya maksimum, ya enggak? Maksimum. Nah, airnya maksimum itu apa tuh? Luas atau volume? Volume. Volume, ya. Air yang sebanyak itu adalah volume. Jadi volumenya yang kita ekstrimkan, ya. Kita cari aplikasinya. Maka di sini kita cari volumenya. Volumenya rumusnya apa? Px, ya. Volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi volumenya adalah panjangnya X, lebarnya X, tingginya. Nah, baru kita dapat nih 432 kurang X kuadrat dibagi 4X. Nah, yang bisa dicoret apa nih? Enak. Halo? Iya. Nah, maka tinggal apa? Kalau kita cari sini, ini jadinya apa nih? X kali yang kertas ya. X dikali 432 X min X kali X pangkat 2 adalah X pangkat 3 per 4. Enak? Halo? Iya, iya. Tinggal volumenya dalam fungsi X apa? Sama dengan 432 dibagi 4 berapa? 108 ada X-nya. Dikurang min 1 X pangkat 3 dibagi min 1 bagi 4 min seperempat X pangkat 3. Nah, sampai sini jelas cara mencari volumenya dalam fungsi X. Halo? Paham nggak sampai sana? Paham, Pak. Halo? Nah, setelah VX-nya tahu, carilah V aksen dan V double aksen. Jadi setelah tahu ya, VX-nya sudah kita cari, itu adalah 108X dikurang seperempat X pangkat 3 ya. Oke, ini sudah kita cari. Nah, di sini kita cari V aksen X berapa? Ini VX-nya. V aksen X-nya berapa? 108. 8 kali 1 yang kita turunkan terhadap X ya. X dan X pangkat 3 sini. Berarti kali 1 kurang seperempat kali X pangkat 3 turunkan apa? N ya X pangkat 3 ke 1 kan? N kali X pangkat N min 1. Enak? N-nya 3, X pangkat N min 1. 3 kurang 1 kan 2. Sehingga V aksen X berapa? 108 kurang 3 seperempat kali 3 min 3 per 4 X kuadrat. Ini adalah V aksennya. V aksen ini adalah secara ekstrimnya kan. V aksen X sama dengan 0. Nah, kita tadi turunan kedua lagi. Turunan kedua adalah
untuk menentukan jenisnya. Benar nggak dia mencapai maksimum? Agar dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Berarti maksimum ya. Kita turunkan. Kita turunkan 108 turunkan berapa? 0. Konstan ya. Min 3/4 konstanta pengali. Kuadrat turunkan berapa? Oh, 2. 2x. 2x. Ya. 2 kali x pangkat 2 kurang 1. Jadi V berdasarkan X adalah min, ini coret 2-nya. 2/4 kan bisa disederhanakan bagi 2, 1, bagi 2, 2. Sehingga hasilnya min 3/2 X. Enak. Jadi Iya. apapun X-nya selalu positif. Nah mungkin yang ukuran panjang itu negatif. Dikali min 3/2 pasti negatif. Ya kan? Nah itu kita mau cek nanti ya. Setelah kita tahu. Ya. Nah syarat dari itu apa? Syarat Vx maksimum. Syarat volumenya kan Vx maksimum. Ini minta kan agar dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Nanti maksimum adalah turunan pertama dari fungsi X-nya sama dengan 0. Mana? X-nya nih. Yang kotak hijau ini berapa nih? Dan ini adalah 108 kurang 3/4 X kuadrat. Ya nak? Kita ambil ini. 108 kurang 3/4 X kuadrat. 108 adalah min pindah ke kanan jadi plus 3/4 X pangkat 2. Nah, ini bisa bagi 3. Kiri kanan, ini bagi 3. 1, ini bagi 3 berapa? 3 kali 3, 9, sisa 1, 18 bagi 3, 6. Enak? 36. Kemudian 4 dikali dengan 36. Enak? Dari silang. Halo? Iya. 4 kali silang 36 berapa? 144 ya? 4 kali 6, 24, 2, 4 kali 3, 12, tambah 2, 144, sama dengan X kuadrat. X-nya berapa? Akar dari 1. Boleh nggak negatif? Tidak boleh. Ukuran panjang selalu positif. Panjang, luas, volume harus positif. Hasilnya 12. 12 cm berarti ya. Sudah jawab. Sekarang kita tes. Ini kita tes. Beda berasen X-nya berapa? Kalau X-nya sama dengan 12, maka beda berasen X-nya 12 berapa? Min 3/2 kali 12. Hasilnya berapa? Halo? Hasilnya berapa? Ini coret. Min 18. Ya, ini 1, ini 6. 6 kali 3, 18. Berarti min 18. Berarti ini kecil dari 0 kan? Maka dia mencapai maksimum. Betul kan? Dia bilang tadi supaya dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Terjemahannya itu artinya volumenya maksimum. Volume air ya. Volume air maksimum. Nah, kalau X 12 baru Anda jawab. Jadi ukuran kaleng sudah. X-nya sudah dapat. Ukuran kalengnya ya sesuai yang tadi apa? Panjang. Ya, panjang kaleng atau panjang berapa sini? Sama dengan P sama dengan X. X adalah 12 cm. Lebar kaleng ya, mungkin kalengnya boleh enggak? Lebar kaleng L adalah X juga 12 cm. Ya. Kemudian tinggi kaleng, nah ini belum tahu. Tinggi kaleng adalah T. Tadi T-nya berapa sih? Halo? T-nya adalah 432 kurang X kuadrat dibagi 4X ya. Ya, 432 kurang X kuadrat dibagi 4X ya. Berarti sama dengan 432. X kuadratnya sudah tahu tadi, tidak usah dihitung ini. Mana X kuadrat? 144. 144 ya. Kalau ada yang sudah ada tahu, langsung pakai aja. 144 tak usah dihitung. Nah, 4 kali X 12. Hasilnya apa nih? 12 kurang 4, 8. Tinggal 2. 12 kurang 4, 8. 3 1, 2. Per 4 kali 12. Nah, coba dibagi 4. Bagi 4 ini berapa? 1. Sorry. Ini kita bagi 4. 1 dibagi 4, 7. 4 ke 7, 28. 8 bagi 4. 2 bagi 14 berapa? 6. 2 bagi 12. 6. 6. 6. Ya langsung. Hasilnya 6 cm. Selesai udah.
Oke? Contoh ini sudah paham ya? Ngerti nggak itu? Ngerti, Pak. Oke. Ada yang kurang paham? Halo? Kalau kurang paham, tanya. Nah, nanti tuh ada juga aplikasinya kalau Anda, oh saya ini tidak belajar ya. Mengenai jarak ya. Sayangnya untuk TI itu hanya 41 aja. Perlu diingat aja setahu ya. Jarak tempuh suatu mobil atau posisi benda itu namanya. Ya, jarak. Ini untuk tahu aja. Jarak tempuh suatu mobil itu biasanya dan adalah X kilometer satuannya. Ya nak? KM. Kilometer. Oke. Kemudian kecepatan mobil acceleration ya. Speed. Speed itu angka ya biasanya. Kecepatan mobil itu lambangnya adalah ini X lambangnya adalah VT kecepatan speed ya atau velocity sama dengan turunan jarak pada waktu ya turunan jarak pada waktu ini aplikasi juga ya bahwa kecepatan itu adalah turunan jarak pada waktu ya satuannya dalam meter per second ya, kalau kilometer atau meter ini nggak bisa satuannya nggak bisa tulis ya oke kemudian percepatan acceleration ketercepatan kecepatan mobil itu adalah AT 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 itu adalah turunan kecepatan pada waktu atau turunan jarak turunan kedua jarak jadi pada waktu ya paham maksudnya kalau turunan jarak dari waktu itu kecepatan turunan kecepatan dari waktu kecepatan atau turunan kedua jarak dari waktu itu adalah kecepatan juga ya nangkap maksudnya halo ini fisika belajar kan halo Kurang. pernah dapat di fisika di SMA halo sayangnya kalau Anda di teknik ini belajar ini di transformasi Laplace ya, tapi Anda tidak dapat itu di kalkulus 2 atau kalkulus 3. Oke, kalau tidak ada kita coba yang lain. Contoh, ya, kita masuk contoh aja. Nah, sebuah titik bergerak, nah, ini cerita ya. Sebuah titik bergerak menurut ya bergerak menurut lintasan peluru oke dengan formula dengan rumus gitu ya atau bentuk dengan formula ada yang kurang jelas tanya ya halo lambangnya ST ya jarak ya sama X sama juga ada. Tapi ini dalam waktu jadi ST S atau X boleh juga T pangkat 3 jadi boleh pakai XT boleh
T pangkat 3 dikurang 6. Ini formulanya 6T kuadrat ditambah 9T. Kemudian ditambah 4. Satuannya adalah sentimeter. Nah, pertanyaan pertama A adalah apa? Di mana titik itu terletak mula-mula? Katanya mana di manakah di manakah titik itu terletak mula-mula? Mula-mula. Nah, kapan titik itu terletak mula-mula? Katanya. Ini fisika sebetulnya. Halo. Sebuah titik bergerak menurut lintasan peluru dengan formula dengan bentuk rumusnya adalah ST, ini given, T pangkat 3 dikurang 6T kuadrat tambah 9T tambah 4. Di manakah titik itu terletak mula-mula? Terletak. Itu pada saat apa? Kalau terletak mula-mula, T-nya sama dengan berapa? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu? 0 Nol. second. Nol. Ya, 0 detik. Ya. 0 second atau 0 detik. Ya. Di mula-mula di 0 second. Detik boleh. Detik atau second. Ya. Nah, berarti kalau dimasukkan S0 berarti kan. Tetap mula-mula adalah T pangkat 3, 0 pangkat 3 kali 6 kali 0 pangkat 2 tambah 9 kali T, T-nya 0. Maka S0-nya berapa? Ini 0 ini hilang kan? 0, 0 pangkat 3. Ini tinggal apa? Tinggal 4, satuannya sentimeter. Jadi jaraknya itu 4 cm. Jadi kalau kita gambarkan sketsanya, misalnya begini. Guys. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Ini X misalnya. Ini tingginya ini Y. Nah, titik mula-mula itu sebelum bergerak, itu dia berada jarak 4 sentimeter. Jadi mungkin model seperti ini ya. Parabola. Ukur panjang. Itu dalam sketsanya mungkin kayak gini. Oke. Di mula-mula itu di sini itu di 4 sentimeter di titiknya dari situ. Nangkap maksudnya di geraknya gitu. Nah, pertanyaan kedua apa? Ya, pertanyaan kedua apa? Tentukan kecepatan titik pada akhir detik kedua, ketiga, dan kelima. Pertanyaan B adalah tentukan kecepatan titik pada akhir pada akhir detik kedua, ketiga, dan kelima. Akhir detik kedua, ketiga, dan kelima. Apa artinya? Anda tahu dari ST, ya, ST, maksudnya jaraknya. ST-nya adalah tadi berapa? Hafal. Ini kok hilang.
ST-nya adalah T pangkat 3 kurang 6T kuadrat ditambah 9T ditambah 4 ya, dan sentimeter. Maka kecepatan apa? VT adalah sama dengan turunan jarak terhadap waktunya, nak. Turunan S terhadap waktu. Nah, kalau X, dx per dt itu sama. Diturunkan nih. S pangkat 3-nya turunkan, T kuadrat 5T. Kita turunkan berapa tuh? Ini 3 kali T pangkat 2 ya kan? N 3 T pangkat N min 1. 3 kurang 1, 2. Min 6 kali T kuadrat turunkan berapa? Berapa T kuadrat diturunkan? Hello. 2T. 2T kan? 2 N kali T pangkat N min 1. 2 kali T pangkat 2 kurang 1. Pangkatnya 2 kurang 1 kan 1. Tambah 9. T turunkan 1 kan? T turun 1. Ini kan gitu. 4 turunkan 0. Ya udah. Jadi VT-nya berapa? Ya. VT-nya adalah 3T kuadrat kurang 6 kali 2, 12T tambah 9. Ini VT. Ya, hanya tanya pada akhir detik kedua T-nya 2. Berarti V2 berapa? Masuknya 3 kali 2 kuadrat dikurang 12 kali 2 ditambah 9. Berapa tuh? 2 kuadrat 4 kali 3 12. Ini 24 tambah 9. Berapa? 12 tambah 9 berapa? 21. 21 kurang 24 berapa? Min 3. Satuannya sentimeter per second ya. Detik ya. Detik itu second. Nah, apa artinya itu? Kecepatan min itu pada saat dia eh, di sini naik berarti ya. Lawan arah ya. Pada akhir detik ketiga. Nah, masuk lagi 3 kali 3 kuadrat dikurang 12 kali 3 ditambah 9. Berapa? 3 kuadrat 9 kali 3 27. Ini min 36 tambah 9. Berapa hasilnya? 27 tambah 9 36. Kurang 36. 0 cm per second. Apa artinya kecepatan 0? Halo? Halo? Kecepatannya 0 itu artinya apa tuh? Tidak perlu dekat. Berhenti, Pak. Berhenti, ya berhenti. Jadi parabol itu yang sampai puncaknya. Jadi kalau kita gambarkan ini contohnya. Pada dia naik ini, jadi dia tuh ada di puncak nih sini. Ini yang paling tinggi saya kan. Puncaknya. Nah, di sini VT sama dengan 0. Maka ada syaratnya kan. Kalau syarat mencapai puncak tertinggi adalah VT-nya sama dengan 0. Berhenti ya, ya berhenti itu mulai turun ya. Ini naik, ini tuh turun ya. Jelas ya? Itu artinya. Nah, berikutnya adalah kecepatan pada akhir 5 detik. Pada akhir 5 detik. Akhir detik kelima. Berarti 3 kali 5 kuadrat dikurang 12 kali 5 tambah 9. Berapa? 5 kuadrat 25 kali 3 75 kurang 12 kali 5 60 tambah 9 berapa dah? 15 kurang 60, 15 tambah 9 24 ya. Sentimeter per second. Ini kecepatan ya. Sentimeter per second. Paham? Halo. Itu pertanyaan kedua ya. Ada pertanyaan enggak di sini? Nah, kemudian pertanyaan ketiga C ya. Yang ke C-nya ditanya percepatan ya. Percepatan pada akhir detik ke 2, ke 3 dan ke
5 pada akhir detik. Oke. Nah, kita tadi kecepatannya udah kita tahu tadi berapa? 3T kuadrat kali 12T tambah 9. Nah, ini udah kita hitung tadi kan. Nah, sekarang berapa percepatan AT ya? Percepatan acceleration 3 kali. Nah, turunannya yang kita turunkan T kuadrat sama T sama 9 kan. Ya apa? Kalau diturunkan T kuadrat adalah berapa turunan T kuadrat? 2T. Ya, 2T min 12. T turunannya 1. 1. 9 turunkan konstan. 0. 0 ya. Jadi AT-nya adalah 6T kurang 12. Nah, baru jawab pada akhir detik kedua, berarti ke sini ya. Pada akhir detik kedua adalah 6 kali 2 dikurang 12. Artinya apa tuh? 6 kali 2, 12 kurang 12 adalah 0 cm per detik kuadratnya. Nah, 0 cm per detik kuadrat. Apa artinya tuh? Halo? Kalau Berhenti, berhenti, Pak. kecepatannya 0, hah? Berhenti. Berhenti itu kecepatan tadi. Kalau Anda bawa mobil, kecepatan Anda terus 40 km per jam. Tidak berubah-ubah. Itu A-nya berapa kecepatannya? Hah? Konstan. Konstan ya. Yang konstan itu kecepatannya. Berarti tidak terjadi percepatan maupun perlambatan. Ya enggak? Hmm. AT-nya 0 itu artinya tidak terjadi, tidak nambah kecepatannya dan tidak berkurang kecepatannya. Berarti kecepatannya stabil, tetap konstan. Ya betul. Jelas ya? Yang konstan itu kecepatannya, bukan percepatannya. Kecepatannya 0 itu artinya tidak ada penambahan kecepatan dan tidak terjadi perlambatan, ya, tidak terjadi tidak kecepatan tidak naik dan tidak turun, itu maksudnya konstan tetap. Paham maksudnya? Kalau mobilnya larinya 100 km per jam berarti tetap terus, itu tidak AT-nya 0 itu. Sudah lengkap maksudnya? Halo? Yang pertama. Yang kedua, akhir detik ketiga artinya apa sini? 6 kali 3 kurang 12. Hasilnya apa? 6 kali 3 18 kurang 12 adalah 6 cm per second kuadrat. Ya. Ini artinya pada akhir detik ketiga percepatannya bertambah menjadi 6 cm per second kuadrat. Ya. Kecepatannya setiap naik ya, makin naik itu maksudnya. Sama anak gas kan makin naik itu kecepatannya bertambah. Kecepatannya bertambah, kecepatan juga ikut bertambah. Bisa nangkap maksudnya? Halo? Nangkap, Pak. Akhir detik kelima, kecepatannya 6 kali 5 kurang 12. Berapa tuh? 30 kurang, ya 6 kali 5, 30 kurang 12. Hasilnya 18 cm per second kuadrat. Nah, ini tambah laju dia. Ya, jadi akhir detik ketiga 6 naik, mulai naik. Akhir detik kelima jadi 18, tambah cepat ya. Berarti kecepatan ikut naik juga. Paham maksudnya? Paham. Ya. Tadi kalau Anda lihat di sini apa? Oh, di ini, kalau dari gambar ini, kalau Anda lihat dia akhir detik ke berapa tadi? Kecepatannya. Pada akhir detik keduanya 0 ya, stabil. Ya. Kelimanya nih. Di sini 0 beda ya. Itu kecepatannya. Oke, itu cerita yang lintasan peluru. Nah, sampai sini ada yang mau tanya lagi? Nah, sekarang masuk fungsi naik, fungsi turun, ya. Yang masuk. Kalau Y adalah fungsi X, yang pertama
syarat fungsi naik apa? Ada yang tahu? Syarat fungsi naik. Kapan terjadi fungsi naik? Dari Y-nya atau Y-nya. Apa? Kalau syarat fungsi naik adalah turunan pertama dari fungsi X-nya positif. Kalau positif, berarti naik. Fungsi naik itu namanya. Nah, yang kedua adalah syarat fungsi turun. Ya. Syarat fungsi turun adalah kebalikannya. Turunan pertamanya negatif. Ya. Fungsi naik terjadi kalau F asen X-nya positif, fungsi turun eh, fungsi asen X-nya negatif. Oke. Yang ketiga, fungsi cekung ke bawah. Apa maksudnya? Yang ketiga disebut fungsi cekung ke bawah. Fungsi cekung. Hati-hati ya, ini bahasanya berbeda, lain lain gambarnya nih. Ke bawah. Fungsi cekung ke bawah. Cekung ke bawah, gini lah gambarnya. Yang cekung itu di dalam ini yang cekung ya. Seperti cermin. Cermin apa? Spion ya. Itu cembung ya, sorry. Ini cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Nah, cekung ke bawah syaratnya sini apa nih? Ini mencapai maksimum atau minimum nih? Halo? Ini puncaknya gunung, maksimum, ya enggak? Kalau gunung kan, yang syaratnya apa tadi? Turunan kedua X-nya negatif, ya enggak? Turunan kedua loh, ya. Nah, syarat fungsi cekung ke bawah, ini sama buka ke bawah. Parabolanya buka ke bawah. Sama enggak? Parabola buka ke bawah itu. Maka turun buka ke bawah mencapai maksimum. Nah, ini turunan kedua X-nya adalah negatif. Jadi puncak gunung ya. Turunan kedua X-nya negatif, mencapai maksimum. Kalau fungsi cekung ke atas, nah gimana? Yang keempat, fungsi cekung ke atas. Cekung ke atas. Jadi, nah gini. Ke atas cekungnya. Cekung tuh yang dalam. Kalau yang luar tuh cembung namanya ya. Yang cekung tuh yang ini, yang di dalam ini. Sini ya. Cerminnya itu ini. Cekung ke atas. Sama terbuka ke atas. Kata lainnya terbuka ke atas. Ini mencapai apa? Ini mencapai maksimum atau minimum nih? Halo? Mencapai maksimum atau minimum? Nggak jawab. Minimum, Pak. Minimum ya. Maka syarat di sini apa? Turunan keduanya syarat minimum positif. Kalau kalau maksimum turunan keduanya negatif, ya kan? Kalau minimum turunan keduanya positif, Positif. ya. Itu yang penting tahu. Oke. Syarat titik belok udah tahu ya. Titik belok tadi sama ya, yaitu model gini. Ini mencapai maksimum, misalnya. Ini mencapai minimum, ya. Mencapai minimum.
Nah, ini yang disebut titik belok. Titik belok. Ini daerah maksimum nih. Yang daerah maksimum, yang bawah daerah minimum. Nah, ini daerah minimum yang hijau. Ya, oke. Ya, untuk tambahan aja. Eh, Syarat titik belok apa? Sama yang tadi. Apa? Syarat titik belok. Hello. Lupa ya? Apa syarat titik belok? Yang Eh, keduanya sama dengan nol. Ya, enggak ya? Sama dengan nol. Kalau besarin nol mencapai minimum, kecilin nol negatif itu mencapai maksimum. Ya. Oke. Ini sudah makan? Pada makan belum? Saya belum. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh lagi. Fungsi naik, fungsi turun ya. Diketahui eh, fungsi X adalah sepertiga X pangkat 3 kurang X kuadrat dikurang 3X ditambah 4. Ya. Pertanyaan A adalah tentukan interval fungsi naik dan turun. Tentukan interval itu selang ya sama ya. Interval selang. Interval atau selang sama deh. Atau selang itu fungsi naik dan turun. Nah, langkah pertama ya kita cari turunan pertama dulu. Fungsi X sama dengan sepertiga X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 3X tambah 4. Nah, kita cari turunan pertamanya berapa? Sepertiga yang kita turunkan terhadap X-nya ya. X, 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 dan terakhir konstan. Ya. 4. Ini X pangkat 3 turunan berapa? N kali X pangkat N min 1. 3 ke 1, 2. Min S kuadrat turunkan N 2 dua. X pangkat N min 1. 2 kurang 1, 1 tidak ditulis. Min 3 kali X turunannya 1. 4 turunkan 0. Itu coret kan. Sehingga hasil turunan pertamanya adalah X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, kapan terjadinya fungsi naik? Singkat tadi. Syarat apa? Syarat fungsi naik apa? Halo. Syarat fungsi naik apa? Turunan kedua. Hah? Turunan pertama. Pertama. Pak coba lihat di sini. Di atas tadi mana? Udah kecil dia. Salah. Tuh, fungsi naik turunan pertamanya positif, fungsi turun turunan pertamanya negatif, ya. Hati-hati ya. Oke. Iya. Jadi fungsi naik turunan pertamanya positif. Positif itu besar dari 0. Akibatnya apa? Ya X kuadrat kurang 2X min 3 besar dari 0. Ini kita faktorkan berapa? Jumlahnya berapa nih? Jumlahnya jumlah itu koefisien X min 2. Hasil kalinya ujung kali ujung. 1 dikali min 3 berapa? Ini depan 1 artinya. Di depan X kuadrat. 1 kali min 3 min 3. Nah, so, ini di SMP belajar penfaktoran atau penguraian. Jumlahnya min 2, hasil kalinya min 3. Berapa kali berapa tuh?
Asik kali dulu. Min 3 itu bisa min 3 kali 1 atau 3 kali min 1. Apa yang betul ini? Di sini coba. Min 3, 1. Min 3. Di bawah enggak masalah. Dikali itu minnya mau pindah-pindah enggak masalah. Tapi jumlah mempengaruhi. Min 3 tambah 1 min 2 enggak? Iya. Cocok. Nah, berarti sudah. Yang bawah ikut aja. Paham ya? Ini penfaktoran atau penguraian ini yang berada di SMP. Kalau salah kelas 2. Nah, berarti sini min 2 dan min 3 ya. Min 2 dan min 3. Ya, kita susun agak rapi itu supaya letak garis bilangannya jelas. Oke, kurang ini. Kurang bawah. Dari sini ada 2 titik. Yang satu nilainya ini. X min 2 sama dengan 0, X berapa? 2. X min 3 sama dengan 0, X berapa? 3. Jadi 2, urutannya kecil paling kiri, yang besar sebelah kanan. Ya. Oke. Salah. Nah, jadi ini X-nya positif, ini positif. Positif kali positif apa? Halo? Positif. Positif kali positif, positif. Jadi dari kanan ini positif, negatif, positif. Positif dulu ya. Dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri, betul ke kanan. Pak, itu faktornya bukannya min 3 sama plus 1 ya? Yang mana? Yang turun apa? Yang X min 2 Oh ya, sama ya. X min 3. Min. Asik kalinya bisa. Salah angka, maaf. Iya, iya. Ini salah sini. Tadi kita udah uraikan berapa? Min 3 plus 1 kan? Plus Berarti ini 1. min 3 plus 1. Atau terbalik. Min 3-nya sini plus 1-nya yang di sini. Karena yang kecil sebelah kiri nanti kan? Ya nak? Halo? Ya. Salah tadi ya. Jadi yang kecil ya plus 1 sama min 3 ya. Plus 1 min 3. Nah, kalau ini sama dengan 0, min 1 enggak nih? Kalau ini X min 3 ke 0, 3. Ini plus kali plus, 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 min plus. Oh ya, dari kiri ya. Plus, min plus. Bukan dari kanan. Dari kiri. Plus, min plus. Nah, sekarang lihat tanda ini. Tandanya apa nih? Tanda beda sama besar atau kecil dari 0? Halo? Besar. Besar. Kalau besar itu positif atau negatif? Positif. Positif. Maka yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Ya. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Nah, ini daerah positif ini atau mau kasih warna boleh. Misalnya warna kuning. Nah, daerah ini yang memenuhi syarat kan sebelah kiri dari min 1, sebelah kanan dari 3. Ya kan? Nah, artinya apa ini? Ini artinya kalau sebelah kiri lebih kecil kan? Lebih kecil dari min 1 nah? Sebelah kanan? Sebelah kanan dari 3. X besar dari 3. Di sini kata atau. Halo? Kalau sebelah kiri dari min 1 lebih kecil dari min 1. Sebelah kanan dari 3 besar dari 3. Itu kan pelajaran di SMP kelas 2 juga. Apa di SMA? Ketidaksamaan. Oh, ini jelas ini? Jelas nggak? Jelas nggak? Ya. Plus min plusnya dari kiri ke kanan, bukan kanan ke kiri. Harusnya. Oke. Ya. Plus min plus. Oke. Kemudian syarat fungsi turun. Nah, sekarang syarat apa? Fungsi turun. Apa syarat fungsi turun? Turunan pertamanya kecil dari 0. Nah, tadi apa tadi? Fungsinya tadi adalah X kuadrat min 2X min 3 kecil dari 0. Ini difaktorkan dari yang kita uraikan tadi. Sehingga enggak? Apa tadi? Jumlahnya min 2, asik kalinya ujung kali ujung. Di depan ini kalau enggak ini artinya 1 sini ya. Ini 1 artinya. 1 kali 3 min 3. Berarti ini min 3 kali 1, min 3 tambah 1. Di jumlahnya syaratnya yang penuhi syarat ya. Yang benernya ini di jumlahnya.
Min 3 tambah 1 min 2. Betul kan? Nah, baru kali nggak masalah. Berarti sini X min 3, X tambah 1 ya. Supaya yang kecilnya sebelah kiri, yang besarnya sebelah kanan. Nah, di depan X plus, plus kali plus, plus, plus min plus ya. Plus min plus. Plus min plus. Oke? Nah, kemudian tanda nih. Tanda ini kita lihat apa? Tanda persamanya kecil dari 0. Positif atau negatif nih? Halo? Positif atau negatif? Negatif, Pak. Negatif. Karena negatif, maka daerah negatif yang terpenuhi. Ya. Di daerah negatif, maka daerah negatif yang terpenuhi. Ini. Jadi daerah negatif itu yang kita, daerahnya yang saya kasih kuning. Nah, berarti ini yang daerah ini apa artinya? X-nya terletak antara negatif 1 dan 3. Paham? Halo? Ini jawabannya. Paham, Pak. Kalau yang tadi jawabannya ini sama ini atau ini. Ya. Oke, sampai sini ada yang tanya tentang fungsi naik, fungsi turun, selesai. Ya, ya fungsi kita gambarkan secara sketsa. Eh, Fungsi naik itu gini, fungsi naik itu saya begini, kalau fungsi turun itu gini, turun arahnya. Ya, ini naik. Fungsi naik itu jadi apa sekarang? Turunan pertamanya positif, kalau turunan pertamanya negatif. Ya. Jelas ya? Ada pertanyaan dulu ke sini? Kalau enggak ada, kita teruskan lagi. Nah, cembung ke bawah, cekung ke bawah, cekung ke atas. Ya. Ada lagi soal yang sama juga, masih. Ya, tapi ini ya eh, cekung ke bawah, cekung deh, cekung. Cekung itu turunkan lagi nanti ya. Jadi pertanyaan yang nomor B-nya di sini adalah interval. Interval itu sama dengan selang, selang fungsi, interval fungsi, ke bawah apa? Cekung, fungsi cekung ke bawah dan ke atas. Oke. Jadi kan fungsi aksen X-nya kita udah dapat tadi apa? X kuadrat kurang 2X min 3. Ya. Maka turunan keduanya turunkan lagi. Ya, kita turunkan lagi. Ini kita turunkan, ini kita turunkan, ini kita turunkan. Berapa ada? X kuadrat turunkan 2X. Ini 2 kali 1, 3 turunkan 0. Ya enggak? Sehingga turunan keduanya adalah apa? 2X kurang 2. Paham di sini? Halo? X kuadrat turunnya 2X. Ini 2 kali X turunnya 1, 3 turunkan 0. Ya enggak? Iya. 2X kurang 2. Nah, kapan terjadi fungsi cekung ke bawah? Fungsi cekung ke bawah, ke bawah. Di arahnya itu cekungnya ke bawah tuh gini. Nah, bagus. Harus simetris ya. Ke bawah. Cekung ke bawah itu yang dalam ini, yang cekung tuh yang ini ya, yang dalam, bukan yang luar. Yang luar tuh cembung ya. Seperti mata manusia tuh cembung. Ya, ini nama cekung ke bawah. Nah, ini mencapai apa nih? Maksimum kan? Apa syarat maksimum? Halo, itu aja. Apa syarat maksimum? Tadi sama yang sebelumnya. Turunan keduanya
negatif. Ya enggak? Halo? Iya. Iya, Pak. Turunan keduanya negatif. Ini syaratnya ini kan. Nah, masukkan nih 2x min 2 kecil dari 0. 2x kecil dari 2. Coba bagi 2. X kecil dari 1. Ini dibagi 2. Dibagi positif tidak berubah tandanya. Kemudian fungsi cekung ke atas. Nah, fungsi cekung ke atas. Ke atas. Ya, cekung ke atas gini. Cekungnya di dalam nih ya. Cekungnya ada di dalam nih. Bukan di luar. Yang luar tuh cembung. Nah, ini mencapai minimum. Nah, apa syaratnya? Kalau cekung minimum syaratnya apa? Atau mencapai minimum syaratnya apa? Turunan Turunan kedua keduanya besar positif. dari 0. Kebalik sama maksimum. Maksimum nyatakan negatif, kalau minimum positif. Ya. Nah, ini syaratnya. Terus masukkan tadi turunan keduanya adalah 2x kurang 2 besar dari 0. 2x besar dari 2. Kalau kita bagi 2, positif, tandanya tetap 2x bagi 2 x, 2 bagi 2 1. Nah, selesai. Sudah paham? Halo? Paham, Pak? Nah, kemudian pertanyaannya hampir sama. Titik belok yang C ya. Ditanya titik belok. Titik belok syaratnya apa? Turunan keduanya harus sama dengan 0. Enak. Turunan keduanya harus sama dengan 0. Ya, turunan kedua. Turunan keduanya harus sama dengan 0. Turunan kedua tadi kita dapat apa tadi? 2x min 2 nah, yang sebelumnya ini. Turunan keduanya. 2x min 2 ya, yang ini. Oke. Sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 2. X berapa? 2 bagi 2? 1. Ya. Nah, sudah dapat ini X-nya. Berapa Y-nya? Kan titik belok tanya. Y ini Y soal. Salin Y soalnya. Soal mula-mulanya berapa? Sepertiga. Ya, sepertiga dari X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 3X ditambah 4. Masukkan X-nya 1. Sepertiga kali 1 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 2 kurang 3 kali 1 tambah 4. Berapa tuh? 1 kali 3, 1 kali sepertiga tetap sepertiga. 1 min 3 tambah 4. Jadi Y adalah sepertiga. Nah, ini kalau kita jumlah berapa nih? Min 1, min 3, min 4. Saling menyatakan. Ya enggak? Min 4 tambah 4. Nah, jadi sepertiga. Jadi titik belok. Ya, titik belok. Koordinat enggak boleh pakai sama dengan ya. Titik belok. Begini kan. Ya, boleh sama dengan nih titik belok A, sekian ya kan. X-nya 1, Y-nya sepertiga. Sudah selesai. Sampai sana ada yang mau tanya lagi? Halo. Oke, kalau enggak ada yang mau tanya enggak? Halo. Kalau enggak ada, saya kasih latihan soal sekarang. Latihan. Suatu kotak yang seperti tadi tuh masih minimum ya. Agak ekstrim. Suatu kotak tanpa tutup juga ini. Tadi kaleng ya. Satu kotak tanpa tutup. Ya, tanpa tutup nih. Yang alasnya hampir sama ceritanya, cuma beda diketahuinya. Yang alasnya berbentuk persegi, persegi itu bujur sangkar ya, berbentuk persegi, persegi sama dengan apa? Bujur sangkar ya, akan dibuat
ya akan dibuat dari selembar karton. Akan dibuat dari selembar karton. X. Karton. Selembar karton dan volume kotak. Nah, ini diketahui nih. Dan volume ini volume kotak tahu nih volume kotak dan volume kotak itu sama dengan 13,5 cm kubik. Ini given ya dari ketahui. Oke, tentukan ukuran kotak. Ya. Tentukan ukuran kotak. Coba nih. Tentukan ukuran kotak agar, nah hati-hati, agar bahan tuh luas artinya ya. Kalau bahan tuh luas. Agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Seminimum mungkin. Artinya apa tuh? Sekecil mungkin sama ya. Seminimum mungkin. Jadi mencapai minimum pasti ya. Luasnya. Halo? Iya, Pak. Ya, mungkin. Nah, contohnya ya. Jadi suatu kotak tanpa tutup yang alasnya berbentuk persegi atau bujur sangkar ya sama ya. Akan dibuat dari selembar karton dan volume kotak itu 13,5 cm kubik. Tentukan ukuran kotak, ditanya ukuran kotak, agar bahan, nah ingat, bahan itu adalah luas kartonnya, agar bahan yang digunakan seminim mungkin. Agar luas permukaan kotak tanpa tutup ya. Nah, kalau luas kotak tanpa tutup artinya apa? Luas alas ditambah dengan luas dinding. Itu tadi ya. Bujur sangkar, ingat tadi, kalau misalkan ukurannya panjangnya X lebar X, berarti kelilingnya 4X ya enggak? 4 kali rusuk itu kan, 4 kali X. Jadi berarti S, luas alasnya S kuadrat, luas dindingnya 4X kali tinggi T. Sudah. Nah, itu nanti yang menjadi yang kita apa di ekstrimkan. Sedang volume kotak kan panjang ke lebar ke tinggi X kali T adalah 13,5. Berarti apa tuh? Tahu ya? Volume kotak adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan 13,5. Panjang A. Oh ya, ukuran kalengnya harus dimisahkan dulu. Apa? Karena bentuknya, kalau di gambar sketsanya, apa dah? Gitu aja ya. Jadi panjangnya adalah ya, nya empat segi apa bujur sangkar ya harusnya nih. Jadi ini X, ini panjang X, lebar X, tinggi T. Ya. Nah, bisa kan? Nanti seperti tadi terangkan. Ya, coba dikerjakan deh. Halo, udah tinggal 4 menit lagi. Eh, ya ini tugas Anda nih ya. Jangan lupa dikirim ke email saya. Halo. Iya, Pak. Eh, jangan lupa juga nanti selesai ini saya akan upload di baik di WA Group maupun yang paling penting itu adalah di Inusmaya ya. Saya upload di pertemuan 9 dan pertemuan 10. Ada 2 kali ya. 2 kali pertemuan 9 dan pertemuan 10.
Anda harus buka dua-duanya dan Anda harus jawab dua-duanya. Baru dianggap Anda hadir. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Ya masih ada 5 menit. Udahlah. Kita tutup sampai sini. Atau ada yang mau ditanya sebelum kita tutup perkuliahan ini? Hello. Do you have any question? Pak, Pak? nggak ada, Pak. Tidak ada. Baik. Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Semua latihan soal yang Bapak kirim tuh kita kumpulin ke email Bapak gitu ya? Ya, ya betul. Oke. Makasih, Pak. Ya. Oke, kita stop, stop share. Baik, kita tutup ya ini. Sampai jumpa ya mudah-mudahan nggak tahu saya minggu depan ini kakinya udah beng. Stop.